Amin. Glory. Haleluya. Namamu. Raja dan segala raja. Amin. Yang Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah. Oh Yesus. Tuhan, Engkau telah menjadikan langit. Ya langit. Segala langit dengan segala belantaranya dan bumi dengan segala yang ada di atasnya dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Amin. Engkau memberi hidup pada semuanya. Amin. Yes. Itu dan balantara langit sujud menyembahmu. Amin. Selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya. Haleluya. Biarlah semua yang bernapas mengetahui benar. Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Raja Israel. Raja kami orang-orang percaya Bapak. Terima kasih Bapak. Selama seminggu lalu Engkau memimpin kami. Engkau melepaskan kami dari kesampar, dari jerat orang, jerat burung, dari segala macam permasalahan yang kami hadapi Bapak. Amin. Kalau kami ada di sini Tuhan, kami hidup segar Bapak. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena bentengan-Mu pada kami Bapak, oleh karena perisai-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, mendengar firman-Mu Bapak, dan jadi berkat bagi yang lain yang mendengarkan Bapak. Berkati kami semua Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu, hamba-Mu yang akan membawa pujian, dan semua yang hadir Bapak. Pakai semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Beri kami yang baru Bapak, beri kami pengajaran yang baru Bapak, pengajaran dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sekarang wajah-Mu mengorbankan pada milik besar Kamu Tuhan, untuk mengenapi janji bersumpah-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami awali ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk duduk Bapak Ibu sekalian. Kita mau angkat pujian bagi Allah kita, terima janji Allah. Kita terima janji Allah pagi hari ini. Kita adalah umat yang berdoa, umat yang memuji. Ini rasanya di
Halo. Hampir 3 bulan nggak ketemu ya. Tapi pertama saya lihat kok semuanya agak gemuk ini. Haleluya. Tuhan. 3 bulan nggak boleh keluar, nggak kerja. Ada yang nggak dapat gaji. Ada yang gajinya dipotong ya. Haleluya. Ada yang nggak bisa kerja seperti Cesar ya. Amin. Kalau Pak Eko masih aman ya, kerja Amin. terus ya. Luar biasa. Kalau saya penghasilannya drop sampai 10%. Haleluya. Katakan amin. Amin. Ah, setengahnya. Setengahnya. Tidak sampai setengahnya. Semua baik. Semuanya Baik. baik. Tapi Tuhan Ya. tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Semuanya bisa senyum, amin. Amin. Bajunya bagus-bagus. Amin. Tidak ada yang compang-camping, luar biasa ini. Anaknya Pak Eko siapa namanya? Andreas. Andreas. Tentara juga. Oh, entah juga. Iya. Udah di sini juga. Iya. Di Kodam juga. Oh, luar biasa. Dari negara. Hah? Negara. Oh, dari negara ya, luar biasa ya. Pagi hari ini akan sangat jelas kalau kita sekarang membahas tentang gereja Amin. atau rumah Tuhan. Amin. Apa sih gereja atau rumah Tuhan itu? Saya percaya yang sudah baca Alkitab pasti tahu gereja itu apa. Untuk lebih jelasnya kita akan baca ada kata gereja di dalam kitab di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Nah, yang sudah ketemu boleh langsung baca. Matius 16. Ayat 18. Inilah satu-satunya Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan tentang gereja. Apa itu gereja? Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, Amin. Tuhan Yesus engkau berkata. adalah Petrus. Haleluya. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Haleluya. Dan alam maut tidak Alam akan maut menguasainya. tidak menguasainya. Katakan amin. Amin. Jemaatku di sini terjemahan itu tidak jelas. Semestinya kata jemaatku itu dalam bahasa aslinya eklesia. Apa? Eklesia. Eklesia dalam bahasa Yunani, kemudian orang Portugis menjadi di dalam bahasa Latin menjadi iglesias, orang Portugis menjadi igreja, Portugis masuk ke Indonesia kita menjadi gereja Inyailan. Apa yang dimaksud dengan gereja? Gereja itu berasal dari kata eklesia, orang yang dipanggil keluar. Apa itu? Amin. Orang yang dipanggil keluar. Itulah semestinya gereja. Gereja itu apa? Kita lah gereja, katakan amin. Amin. Bukan bangunannya, bukan organisasinya, manusia kepunyaan Allah. Jadi Alkitab ada 2 kata, satu eklesia, yang kedua kuriaken atau kurios kos. Kurios itu Tuhan, kos itu milik. Nah, jelas ya. Yang dimaksud dengan gereja yang pertama orang yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap ini, dikuduskan oleh Tuhan, dipelihara 100% oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Alam maut tidak berkuasa. Katakan amin. Amin. Dahsyat enggak ayat ini? Dahsyat luar biasa. Luar biasa enggak ayat ini? Luar biasa. Luar biasa enggak Tuhan kita? Luar Yang luar biasa. biasa Tuhan kita, bukan kita. Haleluya. Bukan Tuhannya Pak Paulus, bukan Pak Paulus yang luar biasa, bukan. Tuhannya Pak Paulus, katakan amin. Amin. Bukan Pak Eko-nya yang dahsyat, Tuhannya Pak Eko. Yes. Haleluya. Tuhannya Kaisar, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhannya Andreas, katakan amin. Amin. Itu yang dahsyat luar biasa. Dia yang datang dari surga, memanggil kita menjadi milik kepunyaannya. Amin. Itu surat cinta, katakan amin. Amin. Surat cintanya Tuhan. Saya masih banyak sekali bahas dengan ada 20 menit kita bahas, katakan amin. Amin. Yang pertama coba kita lihat di Kejadian, siapa yang berinisiatif mencari kita? Kejadian pasal 3 ayat 8. Kejadian pasal 3 ayat 8, inilah pertama kali Tuhan mencari manusia. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Haleluya. bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Haleluya. Dari awal mula Allah yang berinisiatif cari kita. Amin. Di sini dikatakan pada saat itu firman Allah, terjemahan semestinya itu ya, firman Allah atau terdengarlah suara Tuhan atau firman Allah di taman.
mulanya Tuhan Yesus sudah ada. Tuhan Yesus itu firman, katakan Amin. Yang turun ke taman itu firman Allah. Terjemahan Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani namanya Targum. Di situ diterjemahkan logos itu jalan-jalan di taman. Siapa logos itu? Tuhan Yesus sendiri. Dia jalan-jalan di taman mencari kita, dan kita sembunyi. Kenapa bersembunyi? Dari awal yang bermasalah manusia, bukan Tuhan. Dari awal Tuhan mau datang cari kita. Amin. Amin. Inilah gospel. Apa itu gospel? Injil. Tuhan cari manusia, katakan amin. Amin. Bukan kita mesok-mesok cari Tuhan. Tidak ada manusia yang berusaha cari Tuhan. Mana bisa kita membeli Tuhan? Tuhan yang datang mencari kita. Amin. Dan manusia sembunyi karena dia habis mendobrak Tuhan, habis melanggar Tuhan. Satu saja permintaan Tuhan tidak diridui. Semua taman di pohon-pohon taman boleh kamu makan. Tolong satu aja jangan dimakan. Nanti kamu mati. Amin. Iblis datang sore-sore. Bukan Tuhan bilang semua pohon jangan makan kecuali yang satu itu kan. Tes. Iblis ngetes, selalu ngetes kita. Tetapi Hawa dia masih ingat firman Tuhan. No, Tuhan tidak bilang itu. Kamu salah iblis. Tuhan bilang semua pohon dalam taman boleh dimakan. Satu saja tidak boleh. Nanti pasti mati. Jelas, ayatnya jelas ya. Kan si Hawa masih ingat sekali ayat firman Tuhan. Dia tidak lupa. Nah, iblis tahu ini. Dia slip sedikit. Aha, kamu tahu enggak? Do you know mengapa Tuhan begitu bilang? Kamu tahu enggak? Kamu pertama, kamu tidak akan mati. Tidak akan mati, percaya deh omongan saya. Terus yang kedua, kenapa Tuhan larang kamu? Kalau kamu makan ini, nanti kamu menjadi seperti Allah. Wow, aku mau jadi seperti Allah. Wow ya, bener deh. Tahu tentang yang jahat dan yang baik, matamu akan terbuka. Semuanya kamu akan maha tahu seperti Tuhan. Wah, menarik juga ya. Disitulah keangkuhan mulai terjadi. Semestinya Tuhan mau bersekutu dengan kita, dan kita sering bermasalah. Dan Tuhan kasih solusi di dalam Yesus. Ada solusi. Hati kita yang bermasalah dibersihkan oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Jadi gospel itu adalah pil yang dari surga. Ada yang bahasa Inggrisnya gospel. Gospel. Gos itu adalah Roh Kudus. Pil itu apa pil? Ya, pilnya Roh Kudus itu. Barang siapa mau minum pilnya Roh Kudus, dia ada keselamatan. Amin. Dia tidak binasa. Dan kita, caranya bagaimana? Kita bilang, sekarang kerajaan Allah sudah datang. Barang siapa mau, dia harus bertobat. Amin. Amin. Memberi diri dibaptis dan mengikuti Tuhan. Jadi cuma satu cara. Barang siapa mendengar Injil, dia harus bertobat. Repentant bahasa Inggrisnya ya, bertobat. Di dalam Perjanjian Lama ada puluhan kali harus bertobat. Bertobat itu bukan hanya sekedar di kata-kata, tetapi yang tadinya berjalan ke sana berbalik 180 derajat dan mengikuti jalan Tuhan. Amin. Itu artinya bertobat. Katakan amin. Amin. Baru kita menjadi milik Tuhan. Amin. Haleluya. Selalu Tuhan mencari kita. Selalu Tuhan mencari kita. Itulah rumah Tuhan. Karena Tuhan apa? Dia mau kita adalah rumah Tuhan. Mau saya tunjukkan ayatnya lagi. Di dalam Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal 3 ayat 9 dan 10. Ada Efesus pasal 2 ayat 21. Kita lihat di dalam Korintus pasal 3 ayat 9 dan 10. Kitalah bait Allah. Nah, sudah jelas apa lagi firman Tuhan. Amin. Kitalah bait Allah. Sudah ketemu? 1 Korintus 3 Ayat 9. ayat 9. Haleluya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, Bangunan Allah. Amin. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Haleluya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kita di bangunan Allah. Amin.
dalam bahasa aslinya bait Allah. Amin. Amin. Baitullah apa di bahasa Arab ya? Bait Allah. Bait Allah, kita bangunan Allah, kita rumah Allah. Amin. Amin. Roh Kudus ada di dalam kita semuanya. Pada waktu kita menerima Yesus, kita menjadi bangunan Allah, Amin. menjadi bait Allah, menjadi gereja. Amin. Amin. Masih ada berapa menit? Masih ada 10 menit ya. Ya. Amin. Kita bangunan Allah. Kita Amin. bait Allah. Dan Tuhan berdiam diri di dalam kita. Amin. Amin. Jadi apakah kita perlu semestinya orang Kristen di samping dia semestinya tidak harus ngotot punya bangunan gereja, benar, punya rumah, punya tempat pertemuan. Kita bisa bertemu di mana saja, katakan amin. Amin. Ini kita bertemu di sini di rumah Pak Eko, rumah dinas ya Pak Eko ya? Ya. Rumah perwira ya? Bukan, mes ya. Mes itu bahasa apa? Belanda. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda baru tahu ya, mes itu bahasa Belanda luar biasa. Yang artinya ya rumah Pemerintah. rumah pemerintah mes. Jadi pemerintah bangun rumah namanya mes. Nah, di sini kita ketemu, kita menjadi milik Tuhan. 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus hadir. Amin. Amin. Kita lebih dari 3. Yes. Berapa kali lipat dari 3? 3, 6, 4 kali lipat 3. Kehadiran Tuhan Yesus berkali lipat. Katakan amin. Amin. Rasakan dia hadir. Bait Allah, tidak bait Allah. Lalu apa hubungannya dengan bait Allah di Yerusalem? Ada hubungannya. Pada waktu belum dibangun bait Allah di Yerusalem, yang ada adalah tabernakel. Bahasa itu Inggrisnya orang Israel tidak sebut tabernakel. Di Alkitab tidak disebut tabernakel. Itu bahasa Inggris yang disebut tabernakel. Semestinya adalah rumah pertemuan, kemah pertemuan. Amin. Amin. Ini yang kita Indonesia. Ohed Mehol bahasa Ibrani. Ohed Mehol. Adalah pertemuan. Dan itu dibuat di perkemahan orang Israel. Dia harus dibuat agak keluar, berjarak sepelemparan batu. Jadi dikhususkan. Apa yang terjadi pada waktu Musa menuju ke kemah pertemuan? Begitu ada kehadiran Tuhan, kehadiran Yehova hadir di kemah itu, berarti Musa harus datang. Langkah Musa itu, begitu langkah Musa keluar dari perkemahan orang Israel berdiri semua. Coba berdiri semua. Nah, berdiri semua dan matanya memandang semua kepada Musa. Terus langkahnya Musa dilihat sampai kemudian masuk, baru dia boleh masuk. Diam diri. Dan di sana dikatakan di kemah pertemuan, Musa bercakap-cakap dengan logos Tuhan itu. Amin. Yang muka dengan muka. Amin. Jadi dari sedia kala, dari dulunya firman Allah itu sudah bercakap-cakap, adalah firman Allah itu, logos itu. Dia berjumpa. Pada suatu saat Musa nggak puas. Saya ingin ketemu Bapa itu. Nah, Musa berdebat dengan Tuhan. Saya ingin ketemu Bapa. Apa yang terjadi? Oke. Kalau kamu ingin ketemu Musa, kamu naik ke gunung. Di Bukit Paktu. Di sana ada, nanti aku lewat, tanganku akan menutupi kamu supaya kamu tidak binasa. Ada ayatnya ya. Di sana ada ceruk batu, masuk ke sana, aku akan lewat. Kamu tidak bisa lihat mukaku. Kalau kamu lihat mukaku, seketiknya itu juga binasa. Saking kudusnya Tuhan. Musa yang cakap-cakap dengan firman Allah setiap hari, dia harus sembunyi. Amin. Amin. Jangan mentang-mentang saya bertemu Tuhan dalam mimpi. Itu bohong. Yang bisa kita bertemu adalah logosnya Tuhan. Katakan amin. Pribadi kedua dari Allah, yaitu pada mulanya adalah firman. Katakan amin. Firman itu bersama. Boleh duduk. Sorry, boleh duduk. Musa sudah masuk kemah tadi itu, boleh duduk. Saya ya sekali-sekali berdiri dihukum ya. Pak Pri kok nak ngomong dulu tadi, saya lupa saya. Jadi waktu Musa ingin bertemu, saya ingin bertemu dengan Bapa. Oke, kamu bertemu kan? Oke, kamu masuk ke bukit. Di sana ada tempat persembunyian. Nanti tanganku akan menutup engkau supaya kamu tidak binasa. Setelah aku lewat, tangan aku buat, kamu bisa melihat belakangku. Saking kudusnya Tuhan. Amin.
Tapi sekarang apakah kita binasa kalau berjumpa dengan Tuhan? Tidak. Apakah Tuhan itu firman? Amin. Amin. Firman ada pada kita semua. Di hati kita ada firman Allah. Berarti ada Yesus Kristus, katakan amin. Amin. Ada Yesus Kristus adalah firman Allah. Atau ayatnya Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Amin. Amin. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu sendiri adalah Allah. Amin. Lanjut terus, bukan sampai di situ, Pak. Dan firman itu menjadi daging di dalam Yesus Kristus, katakan amin. Amin. Bersatu dengan kita. Saking rindunya Tuhan bersekutu dengan kita, Dia menjadi manusia, katakan amin. Amin. Tetapi baik Allah yang ada di Yerusalem, yang dimana katanya itu baik Allah di dalam Yeskiel 9, Yeskiel 10, Yeskiel 11. Baik Allah pertama yang dibangun oleh Salomo, itu kemuliaan Yehova. Itu pindah, pertama dikatakan pindah dari bait kudus, dari ruang maha kudus, the holy of holies. Jadi bait Allah itu dibagi tiga, ya. Ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, ada pelataran. Karena ini para imam yang memasukkan baal-baal, pagan-pagan, dewa-dewa kekejian masuk ke bait Allah. Lalu Alkitab mencatat kekudusan Tuhan pindah dari ruang maha kudus ke gerbang. Terus sudah diperingati kayak itu, belum bertobat para imam ini juga orang Israel. Dia masih cari pertolongan, dia tidak sepenuhnya, tidak 100% bersandar kepada hadirat Tuhan. Tapi dia, ini ada dewa lembu emas dari Mesir, ada dewa matahari, dia sembah matahari. Ayat 10 dikatakan kehadiran Tuhan pindah dari gerbang, kemudian dari tempat pintu dia pindah keluar. Lalu ayat 10 dikatakan dari pintu, lalu Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Yehova pindah dari Yerusalem ke bukit di luar gerbang Yerusalem. Kenapa? Dan orang Israel terus ke bait Allah, tetapi Allah tidak ada di sana. Dia mempersembahkan sacrifice, tetapi Allah sudah tidak hadir di sana. Hanya sekedar ritual. Dan Tuhan akhirnya menganjurkan bait Allah. Amin. Sudah cerita menyedihkan sekali. Apakah gereja kemudian disuruh kosong sama Tuhan? Apakah karena begitu? Kita tidak tahu, kita tidak boleh menghakimi. Amin. Amin. Tapi kita harus percaya. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, kita rugi dan sia-sia. Amin. Amin. Kita percaya hari ini ada hadirat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan menjamah kita. Kita rindu dan haus akan firman-Nya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Dia pasti akan dipuaskan. Kalau di dalam Anda ada Tuhan, ada hadirat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Di tetangga saya kemarin ada polisi bintang 1. Tetangga bintang 1, dia bangun rumah kecil, dia sudah putus asa. Paling saya mentok karir saya di sini. Saya bercakap orang Katolik, saya ada Tuhan Yesus, ada hadirat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Pak. Siapa namanya lupa saya. Dia bintang 1, Pak, Brigadir Jenderal Polisi. Dan setelah saya sering bercakap-cakap kalau datang. Akhirnya ada hadirat Tuhan, saya percaya dia ada hadirat Tuhan. Dan sekarang dia dipercaya menjadi sekretarisnya Pak, orang yang paling berkuasa di Indonesia, Luhut bin Sarpanjaitan. Siapa yang nggak tahu ya Pak ya. Angkat menjadi sekretarisnya dan dia naik pangkat menjadi bintang 2, mungkin nanti promosi bintang 3. Luar biasa. Dan sekarang dia bangun hotel 20 kamar tetangga saya. Ini luar biasa. Tidak ada yang mustahil kalau ada hadirat Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Jangan bilang saya Kristen, sudah minoritas, ditempatkan di Bali lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Pak Eko. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa rubah. 5 roti 2 ikan. Saya selalu kasih ini 5 roti 2 ikan yang makan ribuan orang, masih ada diskon berapa keranjang Pak? 12
keranjang. 12 muridnya masing-masing dapat 1 keranjang. Bekal untuk masa pandemi COVID-19. Amin. Haleluya. Berasnya 5 kilo di rumah diambil dan habis-habis. Karena ada dirat-dirat. Amin. Amin. Mulai sekarang imani firman Tuhan itu ya dan amin. Yes. Amin, Bandes. Amin. Luar biasa masih muda nanti. Kalau memang Tuhan mau, Naik. naik terus. Amin. Amin, Pak. Luar biasa kan kalau ada hadirat Tuhan. Walaupun penghasilan saya drop tinggal tidak sampai separuh ya. Hah? Tinggal berapa persen? 10%-nya ya. Tapi tidak kekurangan. Masa saya kurus? Kuruskah kami? Tidak. Tambah makmur. Amin. Bank yang datang ke rumah Tuhan kirim bank. Bagaimana nih atur utangnya? Atur saja, top up sini, tutup sini. Luar biasa kan? Amin. Amin. Ada hadirat Tuhan. Amin. Ini ada yang nawari lagi uang, kurang uang, ini saya ambil nanti siang suruh ambil. Luar biasa kan? Penghasilan sekarang drop tinggal 10%, dari perpuluhannya tinggal 10% lagi. Pak, itu 5/10 itu 10%-nya dari penghasilan normal, Pak. Haleluya. Tapi kita bagi biasanya istri dibagi-bagi perpuluhannya. Sebagian ke Bintong, dan sebagainya. 10% tapi kamu bertahan. Kalau datang ke rumah saya, jangan heran, rumah saya seperti showroom. Ya Pak Pria. Iya. Ada 25 motor, uang anggur di rumah, mobil 3 diem, tidak jalan. Penuh rumahnya itu kan, begitu saja. Haleluya. Tapi apakah saya melarat? Bersama Tuhan, saya pesta pora. Amin. Haleluya. Ada hadirat Tuhan, ada Yes. firman Tuhan. Apakah karena saya hebat? Belum, kan saya ini orang berdosa. Haleluya. Kalau Anda tahu satu dosa saya itu cuma permukaan itu, di bawahnya banyak. Bener gak ya? Bener apa bener Abri? Iya. Kalau satu yang ketahuan berdosa mungkin tidak tepat janji, di bawahnya itu banyak dosa saya. Tetapi Tuhan bilang, aku tutupi dengan tangan supaya kamu Amin. tidak binasa. Haleluya. Amin. Amin. Aku tutupi supaya kamu tidak diungkapkan kejahatanmu. Katakan amin. Betapa sayangnya Tuhan. Anda tidak tahu siapa saya, tapi Tuhan mengasihi saya. Amin. Haleluya. Ada ayat lagi mau kita baca. Nah, ini dia. Ini terakhir ya, 5 menit terakhir. Wahyu pasal 3 ayat 20. Akhirnya inilah terakhir persekutuan kita dengan Tuhan, gereja. Wahyu pasal 3. Aku berdiri. Haleluya, baca coba. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Amin. dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan Kan dia. bersama-sama Dan dengan ia bersama-sama dengan Amin. Dan dia bersama-sama dengan aku, itulah gereja. Amin. Ada dinner, bahasa Inggrisnya itu dinner. Haleluya. I have dinner with him. Dan dia dengan aku. Amin. Setiap hari Tuhan ketok pintu kita. Amin. Dia mau bersekutu dengan kita. Dia mau bersekutu dengan kita. Dan pada akhirnya setelah dia bersekutu di bumi, kita akan raptur. Apa itu raptur? Diangkat. Kapan diangkat? Bisa besok, bisa lusa. Kenapa? Kenapa kita perlu diangkat lagi 3 menit ya? Kenapa kita perlu diangkat? Karena Tuhan mau beracara dengan dunia yang jahat ini. Tuhan mau mencurahkan amarahnya, murka Tuhan mau dicurahkan. 7 sangkakala mau dibuka. Oleh sebab itu, gereja perlu diangkat dulu, katakan amin. Amin. Kita tidak masuk dalam tribulasi, tidak masuk dalam penganiayaan dahsyat yang seperti diberitakan oleh ayat-ayat yang terakhir. Kenapa? Gereja sudah diangkat dulu. Amin. Amin. Ada ayatnya itu, 1 Tesalonika dan sekian nanti. Sudah tidak sempat baca ya ayatnya. Nanti kita baca di kemudian hari, baca di rumah. Ya. Kita di dunia diangkat dan Tuhan dari surga turun. Kita bertemu di mana? Di awan-awan, di udara. Kita tidak bertemu di bumi. Bertemu di angkasa. Seluruh dunia ketemu di sana. Yes.
Lalu kita dipersilakan masuk, rumahmu sudah selesai di surga. Sudah ada rumah di surga. Amin. Jadi jangan bingung dengan rumah di bumi. Dan tubuh kita dirubah. Amin. Selama berapa tahun? 7 tahun kita di surga. Habis itu kita turun lagi bersama Tuhan, memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun. Katakan amin. Amin. Apa baiknya Tuhan? Luar biasa. Ini sekarang tes kis. Semua orang pakai masker, harus jaga jarak. Nanti antikristus datang, semua pakai nomor. Bukan kebetulan. Ini tes case-nya antikristus mau beracara ini. Seluruh dunia nanti semua dinomori. Gimana kalau Roh Kudus sudah terangkat? Kalau gereja sudah terangkat, yang tinggal penjahat. Kalau bisa maling, kenapa tidak maling? Coba lihat. Kalau bisa korupsi, kenapa tidak? Nah, antikristus menawarkan solusi nanti. Semua pakai barcode. Semua ketahuan uangnya. Semua ketahuan masukannya, ketahuan banknya semuanya. Tidak kayak bisa nyuri lagi. Itu pertama solusi antikristus. Kemudian antikristus menawarkan solusi. Tapi kita tidak ada di sini. Kita tidak ada di sini. Di Wahyu 3 gereja udah terakhir. Gereja Laodikia kemudian diangkat semuanya. Baru murka Tuhan terjadi. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan berluar biasa. Haleluya. Firman Tuhan sudah selesai. Iya, Yesus. Dan Roh Kudus akan meneruskan kebenaran ini di dalam hatimu. Amin. Haleluya. Pegang firman Tuhan, logos Tuhan. Kitalah gereja, kitalah bangunan Tuhan, kitalah pengantin Tuhan yang dikuduskan dari hari ke hari. Pada siang hari ini, kalau ada yang belum yakin dengan keselamatannya, yakinlah. Amin. Jangan ragu-ragu. Kalau engkau sudah menerima Yesus, Kami mengucap mengaku dengan mulut, menerima dengan hati, kau diselamatkan. amin. Tidak mungkin tidak diselamatkan, pasti. Tidak apa-apa berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup, Rohmu hidup, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah Raja di atas segala raja. Hari ini kami mendengar firman Tuhan bahwa gereja Tuhan ada di mana kami ada. Gedung bangunan tidak membatasi kami. Dimanapun kami bisa bersekutu, hadirat Allah mengalir berlimpah-limpah. Suatu kelak kami dinantikan, kami bersama dengan Tuhan. Kami menantikan kedatangan Tuhan. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan hadirat Allah mengalir berlimpah-limpah. Tuhan, kiranya memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nyoman Paulus Tuhan. Sudah 3 bulan tidak bersama-sama, tetapi hari ini oleh karena anugerah Tuhan Engkau memberkati. Hamba-Mu berhenti berbicara.
Roh Kudus, Engkau terus berbicara. Berkati hamba-Mu, berkati Ibu Pendeta Paulus yang bersama-sama dengan kami. Anak-anaknya Tuhan berkati. Baik Arya dan Lewi ada dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini setiap kami diberkati oleh Tuhan. Setiap kami umat-Mu diberkati Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, oleh karena firman-Mu telah menguatkan kami. Kami mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah. Kami sebentar mempersembahkan akan persembahan kami. Baik Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat. Kami mengucap syukur mereka telah mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, ataupun mereka yang mentransfer, memberikan persembahan persepuluhan, diakonia dan persembahan khusus. Kiranya ada berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan terus memberkati, akan naik bukan turun, akan menjadi kepala bukan ekor, dan mujizat Allah mengalir. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini semua sidang jemaat diberkati, dikuatkan, dan masuk dalam penghiburan Tuhan. Hadirat Allah mengalir berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur atas hari ini. Kami terima berkat firman Tuhan secara berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ibu Yusni akan berdoa dan Mbak Putri yang akan memberikan. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saatnya bagi kami untuk kami memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, dan Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka persembahkan kepada Tuhan hari ini, biarlah itu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mempersembahkan apa yang kami miliki kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Setiap kami yang menabur akan menuai berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami akan memberi persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Baik saudaraku, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala raja, Raja Israel, Raja umat Tuhan,
Hari ini Allah yang kudus, Allah yang dahsyat, Tuhan yang telah berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.